Tak hadiri pertemuan di Bapas Jakarta Selatan, pihak keluarga dan korban datangi kediaman Ahmad Dhani. Apa hasil kunjungan keluarga dan korban tersebut? Emma Fauzia sepakati kata damai dengan Camelia Gomez dan kawan-kawan, tapi mengapa Desi Kitaro tetap ingin membawa perkara ini hingga ke pengadilan? Dan apa pula kata Emma soal video parodi sang anak yang tengah ramai diperbincangkan? Dipolisikan sang istri atas baik dan tindak kekerasan dalam rumah tangga, apa kata Sultan Simatupang? Dan seperti apa bulan madu kedua ala Ola Ramlan dan Ovar di Australia? Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Salap On Cam. Selamat pertemuan tersebut. Saya berharap tadinya bahwa Pak Dhani sendiri itu hadir, sehingga konfirmasi itu bulat. Namun karena Pak Dhani kabarnya sakit, beliau mengutus utusan Pak Mehmet yang dalam pertemuan ini tentunya dia tidak dalam posisi sekuat apabila Pak Dhani hadir, namun beliau mendapat mandat untuk menghimpun katakanlah keluhan-keluhan apa atau apa yang tertinggal dari pihak-pihak korban. Makanya tadi saya di sini kan tugas saya untuk menampung semua. Tadi apa yang disampaikan tadi sudah saya tampung semua dan nanti akan sampaikan ke Mas Dhani. Alasan beliau sakit, ya kita nggak bisa buat apa-apa ya. Emang ada kecewa sedikit, cuma kebetulan diwakili sama Mas Mehmet, ya kita salurkan aspirasi kita itu buat kedepannya gimana. Dan itu sambil kita menunggu dari pihaknya yang pertama Dhani untuk pertemuan selanjutnya. Beliau yang akan perlu tindakan lagi, butuh waktu lagi. Nah di situ kita hanya ingin meminta kepastian dari pihak Ahmad Dhani ya. Enggak sih, jadi ya uang santunan itu aja. Santunan itu yang Tak berhasil bertemu secara langsung dengan tokoh utama dalam sebuah peran, keluarga dan korban pun akhirnya nekat mendatangi kediaman musisi satu ini di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lalu apa yang membuat langkah mereka tergerak ke kediaman Ahmad Dhani? Benarkah lantaran tak puas ketika menyampaikan segala keluh kesah hanya lewat perwakilan? Mas Dhani tadi kenapa nggak bisa datang? Saya sakit tadi. Ya kan semua keluarga masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Masing-masing punya tanggungan yang berbeda-beda. Ya tentunya bagaimana cara menyelaraskan itu. Gitu. Apa sih intinya yang penting ada surat kesepakatan antara saya dan korban, ya urusannya selesai.
Ahmad Dhani memang telah menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab. Bahkan ia juga mengaku keluhan dari para korban hanya lantaran kesalahpahaman semata. Kayaknya sih tinggal satu-satu aja, nggak usah pertemuan rame-rame lagi. Ya tadi rame-rame tadi semua unek-unek udah diomongin biasanya. Ya kan macam-macam, ada yang tunjangannya per bulan, ada yang minta 3 tahun di depan, ada macam-macam lah. Saya rasa Mas Dhani pun nggak tahu berapa gaji kita. Ya kita artinya ini ya, kita harian tapi kita mendapatkan sekitar 4 juta 5 juta kita mendapatkan. Tapi sudah sesuai Pak dengan untuk sementara belum. Oh gitu. Ya. Belum sesuainya maksudnya memang karena dipukul rata semuanya gitu. Ya, karena pukul rata terus kita kan akan ada pembicaraan lagi setelah ini. Selain Ahmad Dhani, permasalahan Ibunda Vicky Prasetyo Emma Fauziah dengan sejumlah penyanyi dangdut juga tak kalah menarik perhatian publik. Tapi aksi saling lapor kedua belah pihak tersebut tampaknya tidak akan masuk hingga ke meja hijau. Pasalnya Kamis kemarin, Emma Fauziah, Camelia Gomez, Dewinta Bahar serta Ade Nurul akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyudahi silang pendapat di antara mereka. Dan di saat kata maaf itu telah sama-sama mereka sepakati, Emma Fauziah pun nampaknya tak kuasa membendung haru. Bahwa pada malam hari ini sudah tuntas lah, tidak ada lagi perkara antara pihak keluarga besar Vicky dengan Mbak Camelia Gomez, dengan Mbak Dewinta Bahar, dan dengan Mbak Ade Nurul. Ya, saya persilakan. Maafin ya Neng ya. Saya senang sekali hari ini bisa selesai semua. Dan saya juga sayang begitu dia mau membuka pintu maaf. Jadi rasanya saya sayang sekali sama dia ini. Rasa sayang saya benar nggak bisa diungkapkan. Kenapa pertemuan kita jadi ribut gitu, walaupun sekarang sudah selesai. Air mata akhirnya menyudahi sengketa dan prahara yang terjadi di antara mereka. Tapi apa sesungguhnya yang membuat Camelia Gomez dan kawan-kawan mau berdamai dengan Emma Fauziah? Benarkah jika pelaporan yang sebelumnya pernah dilayangkan ke pihak berwajib hanya sekedar gertak sambal semata? Tidak mau ada perseteruan ya. Kenapa kami dari awal juga nggak mau saling melaporkan gitu kan? Maka ditanya sama teman-teman, kok Mbak nggak mau melaporkan gitu kan? Karena kita pikir nggak usah lah, nggak perlu ya gitu kan. Karena kita memang pada prinsip dari awal bukan mencari sampai ke arah sana gitu loh. Cuma ingin menjelaskan kepada masyarakat ini loh fakta yang sebenarnya gitu aja. Bukan yang sampai harus kita sekonyong-konyong pengen sampai ke jalur hukum dan numpang eksis dan segala macam, itu jauh dari kita gitu loh.
Saya dengan adanya berkumpul ini, saya senang sekali. Semua habis, ceritanya semua tuntas. Saya sangat senang, saya sangat gembira. Yang ini tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa akan ada perdamaian seperti ini. Saya sedih sekali dan saya gembira, saking gembiranya saya sangat terharu dengan adanya kita bisa berkumpul di sini sama-sama. Itu aja. Jika 3 pedangdut, Dewinta Bahar, Camelia Gomez, serta Ade Nurul mau berdamai dengan Emma Fauzia, maka tidak begitu halnya dengan Desi Kitaro. Pasalnya, Desi Kitaro telah membulatkan tekadnya untuk melanjutkan perkara ini di ranah hukum dan menutup kata maaf. Yang lain mungkin mau berdamai, tapi kalau aku, karena aku kan udah diserahkan sama kuasa hukum si Mas Ramdan, jadi terserah kuasa hukum aku deh sekarang. Aku kan udah ini maksudnya udah terserah kuasa hukum aku lah sekarang lah maunya gimana. Kalau aku sih bingung juga ya. Sekarang udah masuk ini sih, soalnya udah masuk ke Polda juga sih laporannya. Kita tetap akan pada koridor hukum yang pasti bahwa semua ini harus diselesaikan secara hukum karena sudah masuk ranah hukum. Kalau mereka mau perdamaian silakan, itu hak mereka. Dan kita tahu karena mereka itu yang tidak ada masalah sesungguhnya. Kemudian cari-cari masalah, kalau mereka mau damai ya itu hak mereka. Dengan alasan bahwa Emma Fauzia menolak permintaannya untuk meminta maaf di hadapan media selama sepekan, maka Desi Kitaro pun akhirnya bersikukuh untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum. Tapi benarkah jika pihak Emma sendiri tak gentar menghadapi tantangan dari Desi Kitaro tersebut? Kami pun seapapun setitik noda pun kami tidak gentar atas laporan dia. Itu bagi kami ya, justru dari laporan kami punya kekuatan hukum yang sangat teramat kuat. Cuma kami sampai pada hari ini masih menunggu etikat baik mereka. Karena mereka sudah terlalu, makanya kami kemarin melaporkan, kemudian disusul dilapor balik kami. Kami tetap hadapin itu. Nurul, adapun mereka yang belum mau berdamai, insya Allah sampai manapun kami akan siap melayani. Jadi di sini kami minta kepada media dan masyarakat, lihatlah bahwa kedamaian itu sangat indah. Insya Allah kedepannya selebriti-selebriti ibu kota ini akan dinaikkan Allah derajatnya. Cepat-cepatlah berminta maaf. Tapi kan dia bilang, ngapain katanya saya minta maaf, harus minta maaf gitu kan, ya udah. Tapi kenapa harus 7 hari permintaan Mbak Desi? Ini kan buat buat pembelajaran buat ibunya Vicky. Di sela permasalahan antara Ibunda Vicky dengan sejumlah penyanyi dangdut itu, video parodi Vicky Prasetyo kembali mencuri perhatian pengguna dunia maya. Bukan lagi persoalan sejumlah kata yang tak jelas maksudnya, melainkan video kompilasi antara dirinya dengan mantan seteru Eyang Subur Arya Wiguna. Video yang berjudul Bandar Togel itu memiliki durasi lebih dari 2 menit dan kembali memunculkan nama Eka Gustiwana sebagai kreator video itu. Lantas, apa yang mendasari Eka untuk mengkreasikan video tersebut? Dan apa pula kata Emma Fauzia tentang video tersebut? Kamu gagal bikin mati saya. Kamu menghancurkan hidup saya. Kamu Kusnanu, Fungku, Subur alias Vicky Prasetyo.